نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله نشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد كما قال الله تعالى عز وجل في كتابه الكريم نعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي الآية وكما قال نبينا محمد بن عبد الله من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة الحديث صدق الله العظيم. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, sebelum kita mulai kajian kita berdoa kepada Allah, semoga siapapun kita yang hadir, insya Allah Allah sehatkan badan kita, Allah kuatkan jasad kita, Allah tambah ruh keimanan kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah angkat segala masalah kita, Allah jauhkan kita dari orang-orang zalim, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah, amin Allahumma amin. Ibu-ibu semua sehat? Alhamdulillah. Baik ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, tadi Bu Mira bilang belum ada yang menyampaikan tentang Muharram Zah, betul? Belum ada yang ceramah tentang Muharram. Muharram tuh Selasa loh Besti, belum ada lagi. Ya, di sini belum ya. Baik ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, tema tentang Muharram hanya saya sampaikan. Tema tentang Muharram hanya saya sampaikan hari ini dan akan ketemu lagi dengan Muharram kalau panjang umur tahun depan, betul? Maka karena ini ceramahnya limited edition, kita fokus dulu sebentar mengupas tuntas tentang Muharram. Dari mana asal tahun baru Hijriah? Kemudian apa yang terjadi pada Nabi terdahulu di bulan Muharram? Dan apa amalan di bulan Muharram. Akan kita bahas lagi tahun depan. Jadi kita fokus paling lama 30 menit ke depan, 25 menit ke depan tentang Muharram. Oke? Kita mulai. Nah, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah. Satu Muharram itu dikenal dengan namanya tahun baru Hijriah. Kenapa dinamakan tahun baru Hijriah? Karena dulu orang Islam ini suka sekali ingin membedakan dirinya dengan orang Yahudi. Kita nih orang Islam, dulu kan bercampur Yahudi dengan Islam. Dan kita suka sekali membedakan diri dengan mereka, supaya jelas mana Islam, mana Yahudi. Mana yang Islam, mana yang harus diperangi. Itu harus jelas bedanya. Makanya kenapa laki-laki pada zaman Rasulullah disuruh cukur kumis, panjangkan jenggot. Supaya beda dengan orang Yahudi dan Nasrani. Kalau orang Yahudi dan Nasrani panjang kumis, panjang jenggot. Makanya sinterklas panjang kumis, panjang jenggot. Nah, orang Islam disuruh cukur kumis, panjangkan jenggot supaya beda dengan orang Yahudi. Contoh lagi ada dalil alaikumus sauda wal baida indas shalah. Disunahkan kalian kata Rasulullah pakai baju hitam dan putih ketika sholat. Kenapa dianjurkan pakai baju hitam dan putih ketika sholat? Supaya membedakan diri dari orang Yahudi. Makanya baju putih dan baju hitam itu menjadi syarat untuk sholat pada masa itu. Nah sekarang gimana? Sekarang boleh pakai warna-warni karena tidak perlu lagi membedakan diri dari orang Yahudi. Bahkan tawaf pun kita mesti bahkan tawaf pun kita boleh pakai baju warna-warni, ya kan? Boleh pakai mukena warna-warni. Itu dulu aja supaya beda dengan orang Yahudi. Paham sampai sini? Contoh lagi, ibu-ibu, besok hari Selasa puasa Asyura. Tapi puasa Asyura itu juga dilakukan oleh kaum Yahudi dan Nasrani. Lalu kemudian apa kata Rasulullah kepada sahabat? Apa kata sahabat kepada Rasulullah? Ya Rasulullah, kenapa kita berpuasa Asyura juga? Sementara orang Yahudi dan Nasrani juga ikutan puasa. Maka apa kata Rasulullah? Oke, tahun depan kita akan tambah satu sebelumnya. Makanya ada namanya puasa
supaya membedakan diri dari mereka, supaya membedakan diri dari mereka. Makanya ada Tasu'a 9 Muharram, ada Asyura di 10 Muharram. Nah, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah. Nah, untuk membedakan itu ada namanya puasa Tasu'a sebelum atau setelahnya. Nah, ini sama dengan ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah. Ini sama dengan kenapa kita tidak disarankan untuk sholat habis subuh menjelang syuruk. Kemudian jam 12 tepat tidak disarankan untuk sholat. Kemudian habis asar menjelang maghrib tidak disarankan untuk sholat. Kenapa? Karena dalam kondisi seperti itu adalah jadwal ibadahnya orang Majusi. Jadi orang Majusi itu jadwal sembahyangnya ada 3. Yang pertama kan menyembah matahari ya. Yang pertama habis subuh menjelang syuruk. Saat matahari itu muncul, maka orang Yahudi sholat dalam kondisi mataharinya akan muncul. Dia kan menyembah matahari, betul ya? Kemudian saat matahari tepat di atas kepala. Kenapa? Karena orang Majusi menyembah matahari Tuhannya yang tepat di atas kepala. Kemudian habis asar menjelang maghrib. Kenapa? Karena orang Yahudi menyembah matahari Tuhannya yang akan pergi. Nah, jadi kita itu suka membedakan diri dengan orang Yahudi pada masanya, kan gitu ya. Nah, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, sama dengan dulu kiblat kita mengarah ke Aqsa, betul? Nah, lalu kemudian di Masjid Qiblatain, Rasulullah sholat 4 rakaat. Rakaat 1 dan 2, Rasulullah menghadap ke Masjidil Aqsa. Lalu turun wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Apa bunyi wahyunya? Qad nara taqalluba wajhika fis sama falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Apa itu kah? Ya, jadi fawalli wajhaka syatral apa tadi itu ya? Pramuka. Oh, mantap ya, lewat masjid. Masya Allah ya. Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Kita dianjurkan untuk menghadapkan ke Masjidil Haram supaya berbeda, kan gitu ya. Nah, itu sama dengan penanggalan Hijriah. Dulu kita ikut penanggalan mereka. Tapi penanggalan itu bukan berarti tidak boleh kita pakai sekarang. Kita pakai sekarang. Maka ada orang-orang yang kemudian memberikan sebuah kesepakatan ya. Gimana kalau tanggal tahun baru Islam itu kita tak usah ikut tanggal mereka. Kita punya tanggal sendirilah gitu ya. Maka di sini berbeda pendapatlah mereka. Ada yang mengatakan kita pakai tanggal tahun baru Islam itu dari sejak Rasulullah dilahirkan. Ada ide seperti itu, tapi orang-orang takut nanti bakal mengkultuskan Rasulullah. Akhirnya dipakai yang kedua, yaitu gimana kalau kita pakai penanggalan Islam itu sejak Rasulullah SAW diangkat jadi Rasul. Sama, nanti mengkultuskan Rasulullah juga, betul ya? Akhirnya dipakailah ide bahwa gimana tanggal tahun baru Islam dimulai dari Rasulullah hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Kenapa? Karena proses hijrah itu luar biasa. Bayangkan 13 tahun Rasulullah di Makkah, itu dakwahnya tidak sukses. Ya, 13 tahun ya banyak sih yang masuk Islam, cuman masih banyak gangguan. Ya, waktu itu Khadijah udah meninggal di kota Mekah. Tidak lama setelah itu Abu Thalib meninggal di kota Mekah. Lalu akhirnya Rasulullah ingin dibunuh waktu itu. Akhirnya waktu proses Rasulullah ingin dibunuh. Kenapa orang Yahudi mulai berani membunuh Rasulullah? Dulu yang berani membunuh Rasulullah itu cuma 1 orang. Itulah Umar bin Khattab. Sebelum Umar masuk Islam. Saya akan penggal kepala Muhammad dan saya akan bawa ke tengah-tengah kalian. Kan gitu ya. Saya akan penggal kepala Muhammad dan saya akan bawa ke tengah-tengah kalian. Lalu dia pergi ke rumah Muhammad, lalu kemudian ketemu dengan orang Yahudi di tepi jalan. Hai, kata Muhammad, kata orang Yahudi kepada Umar bin Khattab, kau mau kemana? Aku pengen penggal kepala Muhammad dan aku akan bawa ke tengah-tengah kalian. Ngapain kau penggal kepala Nabi Muhammad? Sementara adik kandungmu dan adik iparmu sudah masuk ke dalam Islam. Akhirnya dia pergi ke rumah adiknya, lalu adiknya membaca surat Toha ayat 1-14, terjatuh pedangnya dan dia masuk ke dalam Islam. Dulu yang berani membunuh Rasulullah itu cuma Umar bin Khattab. Seketika Khadijah meninggal, seketika Abu Thalib meninggal, semuanya berani. Kenapa?
Karena waktu ada Khadijah nggak berani. Kenapa? Khadijah itu ditakuti, saudagar yang kaya raya. Abu Thalib itu kawannya Abu Lahab, kawannya Abu Sufyan, kawannya Abu Jahal, ditakuti. Setelah Khadijah meninggal, beberapa bulan setelah itu Abu Thalib meninggal, lalu kemudian banyak orang yang ingin membunuh Rasulullah, bahkan mereka bersepakat, gimana kalau kita bunuh aja Rasulullah di kota Mekah ini. Akhirnya terdengar oleh sahabat bahwa Rasulullah itu akan dibunuh di tengah malam menjelang subuh. Lalu kemudian apa kata Ali bin Abi Thalib? Ini tidak beresnya Rasulullah. Engkau akan dibunuh menjelang subuh nanti. Bagaimana kalau kau tidak usah tidur di rumah aja? Kau pergi saja keluar. Kau hijrahlah dengan Abu Bakar. Pergilah, lari, kabur. Karena tidak ada yang lagi bisa menyelamatkan. Khadijah sudah meninggal, Abu Thalib pun sudah meninggal. Padahal dua itu adalah OD-nya Rasulullah, orang dalamnya Rasulullah, sehingga Rasulullah aman. Tapi mereka sudah meninggal, betul? Akhirnya apa? Apa kata Rasulullah? Apa kata Ali? Ya Rasulullah, engkau pergi saja. Aku akan gantikan tempat tidurmu. Lah, kenapa? Biar nanti pas mereka sibak itu kasurmu, ternyata aku yang ada di sana, sehingga kau tak jadi dibunuh. Kenapa kau berani? Kata Rasulullah. Kenapa engkau berani, wahai Ali? Apa kata Ali? Kalau aku mati ya Rasulullah, cuma aku yang sedih, keluargaku yang sedih. Tapi kalau engkau meninggal, seluruh umat akan bersedih. Bayangkan. Tidur Ali di tempat tidurnya Rasulullah. Saat itu terlambat dan sudah akan dikepung. Waktu sudah akan dikepung, lalu kemudian Rasulullah lewat pintu belakang rumahnya, lalu kemudian Rasulullah SAW menengok sudah banyak orang Yahudi menunggu di luar rumah. Akhirnya Allah menampakkan pertolongannya, bukti intan surullah yansurukum wa yusabbis akadamakum. Orang yang nolong agama Allah pasti akan ditolong oleh Allah. Lalu kemudian Rasulullah mengambil pasir, dihampaskan ke muka orang Yahudi sehingga tak nampaklah oleh orang Yahudi bahwa Rasulullah lewat pintu belakang. Lalu dia pergi bersama siapa? Bersama Abu Bakar, soulmate, kawan dekatnya Rasulullah. Bayangkan ibu, Mekah ke Madinah itu lebih kurang dari Pekanbaru ke Payakumbuh. Naik bis 5 jam, betul ya? Mekah Madinah ya. Dan mereka berjalan kaki ke Payakumbuh, itulah ibaratnya. Dan jalannya itu bukan di jalan aspal, naik gunung, turun gunung, naik gunung, turun gunung. Ibaratnya kalau Mekah Madinah itu arah utara, Bu. Tapi mereka harus berjalan kaki menuju kota Madinah arah selatan. Kenapa? Karena kalau mereka pergi ke arah utara, mereka akan terjebak dan diketahui oleh orang kafir Quraisy. Kenapa? Karena waktu itu yang ada manusianya kota selain dari Mekah adalah Taif, Habsyah, dan Madinah. Sementara Rasulullah udah pernah ke Taif, udah pernah ke Habsyah. Paham maksud saya ini? Lalu takut ketahuan, akhirnya mereka mutar jalan. Ibaratnya mereka mau ke Payakumbuh, mereka putar lewat pasir Pengarayan. Gitu lah, paham maksud saya ini? Dan itu naik gunung, turun gunung, naik gunung, turun gunung. Naik dulu Abu Bakar, ditengoknya di bawah, kalau aman dia akan sampaikan kepada Rasulullah. Lalu kemudian Rasulullah naik lagi, turun, naik, begitu. Perut lapar, siapa yang mengantarkan makanan? Yang mengantarkan makanan saat proses hijrah, itu adalah anaknya Abu Bakar. Lagi hamil besar, menghantarkan makanan untuk Abu Bakar dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bayangkan. Lalu sampai mereka ketika proses perjalanan yang ngantarin makan adalah anak Khadijah, lalu kemudian anak Khadijah, anak Abu Bakar, lalu kemudian jalan Abu Bakar tuh unik. Dia jalan di depan Rasulullah, Rasulullah motong, dia pergi lagi ke depan, dipotong oleh Rasul, dia potong lagi, begitu seterusnya. Lalu Rasulullah penasaran, ya Abu Bakar, kau ini kenapa? Aku jalan di depanmu, kamu pengen di depan juga. Aku jalan di depanmu, kau pengen di depan juga. Apa kata Abu Bakar? Aku harus melindungi engkau ya Rasulullah. Kenapa begitu? Karena kalau kita sedang dikejar oleh orang Yahudi ini, kalau seandainya engkau jalan di depan, maka nyawamu takutnya tak tertahankan. Maka aku jalan di depan, kalau aku mati, sama dengan kata Ali bin Abi Thalib, maka aku yang mati, keluargaku cuman sedih. Sementara kalau engkau yang meninggal, maka nanti seluruh umat yang akan bersedih. Bayangkan. Ya, mantapnya Abu Bakar itu ya, mantapnya Ali bin Abi Thalib. Makanya Abu Bakar itu dikenal sebagai orang yang siddiq. Siddiq itu artinya terpercaya. Terpercaya. Jadi waktu Rasulullah melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj, itu Isra dan Mi'raj itu kan dari Mekah ke Palestina, dari Palestina pergi ke Sidratul Muntaha, itu cuma 1 detik nggak ada yang percaya. Siapa yang percaya? Yang percaya cuma Abu Bakar. Apapun yang katakan Rasulullah, masuk akal atau tidak, aku percaya. Maka carilah kawan kayak Abu Bakar. Jadi kawan tuh kayak gitu. Kalau kita salah, dia bela dulu. Nanti dia nasihati belakangan.
Kita udah dekat nih, lalu kemudian ketahuan ada satu salah kita, bela dulu kawan tuh Bu. Percaya dulu sama dia. Setelah itu baru pelan-pelan dinasihati. Ini ndak, kawan dekat ngakunya soulmate bestian. Sekali kawan salah, itulah. Aku ndak nyangka kau begitu. Ternyata engkau tak seperti yang aku pikirkan. Ternyata. Jadi kalau punya kawan, sama dengan ibu punya abang, ibu punya kakak. Ada kakak kita, abang kita salah, bela dulu dia. Bela itu bukan berarti membenarkan loh. Dia lagi salah nih. Dia lagi disalahin orang, kita dulu bela dia. Tenang, besti. Tenang aja. Walaupun kau salah, aku tetap di belakangmu. Nanti kita perbaiki pelan-pelan. Sekarang kau tenang dulu aja. Kamu tenang bersama aku di sini. Kayak gitulah. Nanti baru nasihati. Ini ndak. Ternyata abang kita seperti itu. Iya juga ya. Tidak menyangka kita. Ternyata selama ini lain depan, lain belakang. Nggak usah. Bela dulu. Makanya berkeluarga pun begitu. Kakak kita salah, bermasalah dia dengan suaminya. Kita kalau orang lagi bermasalah dengan suami istri tak tahu mana salah mana benar, betul? Bela dulu. Terima dulu dia. Datang dia ke rumah kita ribut dia dengan suaminya, terima dulu. Nanti baru nasihati. Jangan kita curigai, jangan-jangan memang kakak kita yang salah. Cuman nih, kita udah bela-bela dia. Bela dulu. Paham kan maksudnya nih? Angguk-angguk. Bela dulu. Saya pernah mendengarkan komunikasi kayak gitu. Ini kakaknya punya masalah dengan suaminya. Adiknya ada 2. Kakaknya mau pulang ke rumah adiknya nih. Adiknya bergosip lah berdua. Kalau kakak kita salah gimana? Kita udah bela-bela, bela dulu. Kalau dia saudara kita, terima dulu. Baru nanti kita nasihati belakangan. Gitu. Karena orang salah bukan dipertahankan kesalahannya, ditenangkan dia dulu, baru diselesaikan masalahnya. Ini ndak. Oh, ternyata aku tak menyangka. Ternyata selama ini adalah palsu. Wah, nggak bisa. Itu Abu Bakar itu ya. Lalu kemudian dia jalan gitu ya. Jalan, lalu nyangkutlah mereka di Bukit Sur namanya. Bukit Sur itu, saya sudah pernah naik Bukit Sur. Memang saya hobi naik-naik. Saya sudah naik Bukit Sur, tempat Rasulullah hijrah. Ke Gua Hira sudah naik. Tempat Rasulullah menerima wahyu pertama. Ke Gunung Sinai juga naik. Ke goanya Nabi Musa di Mesir, ke Gunung Alpen juga naik, top gunung tertinggi di benua Eropa. Sekarang saya tuh lagi pengen ke makam Nabi Adam, makannya panjang. Saya belum ada waktu aja, nanti saya izin ya Bu ya, nengok makam Nabi Adam ya. Silakan saja. Waktunya berhari-hari pula mencari makam Nabi Adam ya. Oke, kita lanjut ya. Dengar ceritanya nanti ya kan. Upahnya cerita ya. Oke. Yuk kita lanjut ya. Siapa bisa ngikut ya. Jadi saya langsung. Jadi Rasulullah naik ke Bukit Sur bersama Abu Bakar. Dan saya sudah naik ke Bukit Sur itu, waktu itu saya masih muda sekali. Saya naik itu 6 jam, turun 4 jam. Tapi saya naik dengan hati yang senang. Rasulullah naik dengan Abu Bakar penuh ketakutan. Itu bedanya, sama-sama naik gitu ya. Lalu mereka naik, mereka kemudian serondok bahasa kitanya apa ya? Mereka sembunyi Bu. Ya, mereka sembunyi ke yang namanya Bukit Sur. Kenapa mereka sembunyi? Karena Abu Bakar melihat ada orang berjalan kaki. Lalu mereka sembunyi, Allah Subhanahu wa taala menampakkan lagi ke pertolongannya. Seperti dalil tadi di awal, in tansurullah yansurukum wa yusabbis akadamakum. Tenang aja, bahwa ketika tolong agama Allah, Allah akan tolong kita. Ya, lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan sarang laba-laba di depan gua itu. Seakan-akan laba-laba itu sudah sangat lama dan tak mungkin ada orang di dalam laba-laba itu. Dalam laba-laba, ya, dalam sarang laba-laba itu, ya kan? Lalu capeklah Rasulullah, tertidurlah dia di paha Abu Bakar. Lalu Abu Bakar menatapnya dengan tatapan penuh rasa cinta karena Allah. Nah, Abu Bakar bersandar, Rasulullah tidur di paha Abu Bakar. Lalu kemudian ada binatang berbisa menyengat kakinya Abu Bakar. Abu Bakar tahan. Kenapa? Supaya Rasulullah tak terbangun dari tidurnya. Ditahan, makin lama makin sakit. Tak tahan, meneteslah air mata Abu Bakar. Terjatuhlah ke kening Rasulullah.
Terbangun Rasulullah, "Limada ya Abi Bakar?" "Kenapa ya ayah Abu Bakar?" "Ya Rasulullah, kenapa engkau bangun? Kau kenapa menangis?" "Ini ada binatang berbisa menyengat kakiku ya Rasulullah. Aku tidak ingin mengganggu tidurmu, aku biarkan, tapi sekarang tak tahan sakitnya binatang berbisa ini ya Rasulullah." Apa kata Rasulullah? "La takhaf wa la tahzan, innallaha ma'ana." Itu bayangkan dua orang yang saling mencintai karena Allah. Jangan takut Abu Bakar, jangan kau sedih Abu Bakar, Allah bersama kita. Tuh, Masya Allah ya, cintanya para sahabat. Lalu mereka nyampailah ke Masjid Quba. Mereka nyampe jalan kaki, nyampailah pertama kali tempat Rasul menginjakkan kakinya pertama kali di Masjid Quba. Jadi kalau ibu pergi ke kota Madinah, ibu ketemu dengan Masjid Quba. Dalam Masjid Quba itu adalah kalau kita sholat 2 rakaat, faka'annama umratan. Pahalanya sama dengan 1 kali umrah. Ya kan? Di Masjid Quba. Jadi kalau ibu udah umroh, ibu sholat 2 rakaat di Masjid Quba sama dengan umroh lagi 1 kali. Itulah ibaratnya. Ya kan? Nah, jadi di Masjid Quba. Dulu itu adalah kampung Quba. Kampung Quba, kampung namanya Kampung Quba. Dulu isinya itu adalah pohon kurma. Ya, itu tanah Masjid Quba itu punya 2 orang adik beradik orang Muhajirin. Orang-orang yang ada di Madinah kan namanya orang Ansor, maaf. Orang Ansor, orang yang berada di Madinah. Laki-laki kembar yang punya tanah itu 4 hari Rasulullah tidur di Kampung Quba. Makanya kalau kita ke Masjid Quba, nanti ada waktu pergi ke belakang masjid itu ada air mengalir. Tempat Rasulullah mandi 4 hari 3 malam. Masih ada sampai sekarang airnya itu. Disitulah Rasulullah mandi 3 hari 3 malam 4 hari, dan kemudian Rasulullah diwakafkanlah tanahnya oleh 2 orang Ansor itu. Akhirnya Rasulullah bangun namanya Masjid Quba. Dan ketika Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah ini, seketika di Madinah itulah disambut dengan Tala'al Badru alaina. Nah, disitulah ditetapkan sebagai 1 Muharram. Kenapa? Karena momentumnya luar biasa. 13 tahun dakwah di Mekah tidak berhasil. Pas pindah ke Madinah 1 tahun langsung berhasil. Karena dulu Madinah itu namanya Yasrib. Apa namanya? Yasrib. Yasrib itu artinya berantakan. Dulu Madinah itu sebelum Rasulullah datang, kota sangat berantakan. Berperang-perangan antar suku, saling baku hantam, membunuh antar suku. Rasulullah yang menyatukan mereka. Namanya perjanjian piagam Madinah. Jadi mereka tidak boleh saling memaksakan agama, tidak boleh saling memerangi agama, saling menghargai, saling toleransi. Tidak boleh ribut antar suku, tidak boleh ribut antar bahasa, antar budaya. Makanya suku-suku di Arab dulu tuh ribut sekali. Akhirnya disatukan oleh Rasulullah SAW. Ya, kita tidak usah bicara piagam Madinah, perjanjian Hudaybiyah, terlalu tinggi pula, macam kuliah pula ibu nanti. Yang penting ibu tahulah bahwa ternyata 1 Muharram adalah 1 di tanggal di mana Rasulullah SAW hijrah dari Mekah ke Madinah. Ini kalau kita bahas lebih rumit lagi nanti jadi sejarah kebudayaan Islam. Kalau kita perhatikan ada perjanjian piagam Madinah, perjanjian Hudaybiyah, itu luar biasa isi perjanjian antar agama, antar lokasi pada saat itu. Tapi terlalu tinggi pula nanti ya. Jadi master pula ibu nanti di bidang sejarah ya. Nah, yang penting kita tahu aja dulu bahwa itulah tahun baru Hijriah. Makanya tahun baru hijrah. Makanya orang-orang selalu menyematkannya dengan kita hijrah dari yang tidak baik kepada kehidupan yang lebih baik. Nah, itulah asal muasal tahun baru hijrah. Oke? Yang kedua, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah. Apa saja yang terjadi di bulan Muharram? Banyak sekali hal yang terjadi di bulan Muharram. Yang pertama, di bulan Muharram itu adalah bulan di mana Nabi Adam bertaubat. Sekarang kalau kita tanya apakah para nabi pernah salah? Pernah. Rasul aja salah. Pernah salah dong. Ya. Jadi Nabi Adam itu kakek moyang kita dan Siti Hawa nenek Hai Adam, wa qala ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah. Hai Adam, tetaplah engkau di surga bersama istrimu. Wala taqraba hazihi sajarah.
Lalu jangan kau dekati pohon ini. Kan gitu kata Allah ya. Rupanya diganggu oleh syaitan. Nabi aja diganggu oleh syaitan. Apalagi jemaah saya. Oke, diganggu oleh syaitan ya. Kemudian Allah marah dan Allah turunkan Adam ke permukaan bumi. Nabi Adam diturunkan di India, Siti Hawa diturunkan di Jeddah, dan ketemulah di padang Arafah. Waktu itu Nabi Ibrahim ingin dibakar. Ketika Nabi Ibrahim dibakar dan memang benar-benar dibakar, apa kata Allah? Qulna ya naru kuni bardaw wa salama ala Ibrahim. Hai api, jadilah engkau dingin dan selamatkanlah Nabi Ibrahim. Nah, kejadian diselamatkannya Nabi Ibrahim dari api itu terjadi di bulan Muharram. Clear? Yang ketiga, terjadi di bulan Muharram adalah Nabi Musa. Nabi Musa musuhnya siapa tadi? Adalah Firaun. Ketika Nabi Musa dikejar oleh Firaun, lalu buntu di laut merah, balik ke belakang ada Firaun, maju ke depan ada laut. Akhirnya Nabi Musa membelah lautan lewat Firaun, ikut-ikut pula kepo-kepo juga dia. Oh, kok terbelah juga nih pasti tadi kan? Akhirnya dia ikut. Pas dia ikut, lalu kemudian laut itu nutup lagi, meninggallah Firaun dalam laut merah, dan kejadian itu terjadi pada bulan Muharram. Jadi Nabi Musa tuh tongkatnya luar biasa, tongkat Nabi Musa itu. Jadi saya ingat sebuah kisah ketika Nabi Musa berdakwah ke Mesir dan ke beberapa bagian Jordan gitu ya. Nabi Musa kan dakwahnya di Mesir, Jordan dan seterusnya gitu ya. Nah, Firaun itu kan di Mesir ya. Makanya piramida itu kan makam-makam para Firaun yang ada di Mesir. Jadi kehilangan air Allah itu bantu. Apa kata Allah? Wa idistasqa Musa liqaumihi faqulna idrib bi'asakal hajar famfajarat min husnata asyrata aina qad alima kullu unasin masyrabahum kulu washrabu min rizqillahi wa la ta'saw fil ardi mufsidin. Jadi waktu Nabi Musa berdakwah di Mesir, itu Nabi Musa kehilangan air dan lapar. Hanya menyuruh faqulna idrib bi'asakal hajar. Kau pukullah batu ini dengan tongkatmu. Keluarlah min husnata asyrata aina, keluarlah mata air ya, dan kemudian dengan buah di dekat batu itu, dan itu masih bisa kita tengok sampai sekarang. Kalau kita di Mesir, mata airnya masih ada, batu yang dipukulnya masih ada. Itu Masya Allah ya, bantuan Allah kepada para nabi terdahulu. Karena kalau dia udah berusaha, Allah pasti bantu. Udah berusaha berdakwah, ternyata nggak bisa juga, Allah pasti bantu. Oke, lalu kemudian itu yang ketiga. Pertama Nabi apa tadi? Ada. Kedua Nabi? Yang kedua Nabi? Ibrahim. Yang ketiga Nabi? Iya. Oke, yang keempat, disembuhkannya Nabi Ayub dari sakit yang kulit. Sakit kulit ya. Itu terjadi pada bulan Muharram. Kemudian selanjutnya nomor 5 adalah dikeluarkannya Nabi Yusuf dari penjara. Kan cerita Nabi Yusuf tuh ganteng kan? Ganteng gak? Pernah lihat? Cemana ini? Oh, ceritanya aja, tapi gak pernah lihat ya. Ganteng ya. Lalu kemudian dia difitnah menodai Zulaiha. Lalu kemudian masuk penjara dan terbukti tidak bersalah. Akhirnya diselamatkan. Itulah terjadi pada bulan Muharram. Kemudian masuknya Nabi Yunus dalam perut ikan, diuji oleh Allah. Dia masuk dalam perut ikan 40 hari 40 malam. Selama dalam perut ikan itu Nabi Yunus berdoa,
la ilaha illa anta subhanaka inni kuntum minaz zalimin. La ilaha illa anta, tiada engkau, tiada Tuhan selain engkau. Subhanaka, maha suci engkau. Inni kuntu minaz zalimin, sungguh aku termasuk orang zalim. Jadi kalau ibu diuji oleh Allah, bacanya itu boleh. Ya, atau bertaubat bacanya itu boleh. Nah, dikeluarkannya lah Nabi Yunus dalam perut ikan setelah 40 hari 40 malam. Itu terjadi di bulan Muharram. Jadi bulan Muharram ini banyak sekali kejadian-kejadian para nabi-nabi sebelumnya. Ya, termasuk juga diselamatkannya Nabi Nuh, ya, dalam kapalnya ketika diserang banjir. Itu di bulan Muharram. Jadi kita muliakan nih. Kita harus tahu nih sebagai umat Islam ini bulan Muharram itu bulan yang kayak gimana. Oke? Udah tahu tadi kenapa dia tahun baru Hijriah. Udah tahu tadi apa keutamaan bulan Muharram, dan selanjutnya apa amalan di bulan Muharram. Yang pertama, bulan Muharram adalah bulan di mana bertaubatnya banyak para nabi. Oke? Maka kita mesti banyak istighfar di bulan Muharram. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Artinya apa? Astaghfirullahalazim, aku mohon ampun kepada Allah, alladzi, yang la ilaha illahu, tidak ada Tuhan selain Dia, al hayyu, maha hidup, al qayyum, maha kekal, wa atubu ilaih, aku bertaubat kepadanya. Sayyidul istighfar dibaca, diperbanyak setiap habis sholat selama Muharram. Clear? Yang kedua, disunnahkan memperbanyak sedekah. Jadi dari wajah-wajah ibu ini kan sedekah subuhnya 2.000. 2.000. Ya kan? Ibu tambah sedikit 2.500. Selama bulan Muharram ibu tambah sedekahnya lagi. Karena ada dalil, masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Sekali kita bersedekah, Allah akan balas 700 kali lipat. Dan khusus di bulan Ramadan, Allah tambahkan 70 kali lipat. Jadi banyak-banyak sedekah di bulan Muharram. Sedekah itu apapun yang kita berikan untuk orang lain, makhluk lain, dengan niat karena Allah. Ngasih makan kucing juga sedekah, senyum sedekah. Jadi Muharram tuh senyum terus. Kenapa? Sedekah guys, Muharram. Senyum sedekah, menyenangkan hati orang sedekah. Sedekah subuh diperbanyak. Termasuk para suami-suami. Bilang nanti sama suami-suami di rumah tuh, supaya ndak nganga-nganga aja. Bang, apa kata Ustazah Nela, di bulan Muharram itu perbanyak sedekah. Dan kita tahu bahwa sedekah paling banyak, paling baik bagi seorang laki-laki adalah memberi nafkah kepada istrinya. Jadi sangat disunnahkan bang, memberikan nafkah lebih kepada istri di bulan Muharram. Nah memang sunnah. Tambah ujung sikit, selebeu. Sunnah itu. Cuma masalahnya di sini tidak ada suami-suami. Payah pula saya mau ceramahkan suami-suami. Divideokan. Iya, sunnah. Nah, jadi saran saya kepada suami-suami, bulan Muharram naikkan jajan istri sedikit. Bulan depan turunkan sedikit. Oke, jadi memperbanyak sedekah. Ya, oke. Nah, yang pertama adalah istighfar. Yang kedua adalah memperbanyak sedekah. Yang ketiga adalah berpuasa toh. Puasa yang sangat disanjurkan itu adalah puasa Asyura. Asyura lebih kurang tanggal 16 Juli nanti, hari Selasa. Kita tengok dari pemerintah kayak gimana keputusannya ya. Sejauh ini masih hari Selasa di 16 Juli. Nah, apa manfaat puasa Asyura? Diampunkan dosa sanatul madi, yaitu setahun yang lalu. Kemudian puasa Asyura ini supaya tadi pembeda dari orang Yahudi, kita tambah satu, yaitu puasa Tasu'a hari Senin tanggal 15 Juli, 2 hari lagi puasa Tasu'a, dan Selasa itu puasa Asyura. Nah, puasa Asyura ya. Nah, niatnya sengaja aku makan sahur puasa Asyura lillahi ta'ala, atau sengaja aku makan sahur puasa Tasu'a lillahi ta'ala. Nah, tidak sahur tidak apa-apa sih. Cuman kan kita kehilangan banyak hal ya. Kita kehilangan momentum berkah sahur. Makanya sunnah sahur itu adalah walaupun dengan air putih, tapi ngambil berkahnya aja. Yang kedua, di waktu sahur doa kita mustajab. Jadi kita kehilangan itu kan. Kemudian membedakan diri kita dari orang Yahudi, karena orang Yahudi itu puasa tapi tak sahur. Kita puasa dan sahur. Andaikan ibu terbangun
hari Selasa itu jam sholat subuh, lupa ibu pasang niat. Jam 10 pagi baru ibu ingat, weh rupanya ini puasa Asyura ya. Saya puasa aja lah, boleh. Selagi belum makan dan minum. Karena puasa sunnah itu boleh pasang niat di tengah hari selagi belum makan minum. Tapi kalau udah masuk lontong tak bisa lagi. Boleh nggak puasa Asyura dan Tasu'a itu dilakukan sementara kita belum lagi mengganti puasa? Ustazah, saya belum ganti puasa. Boleh nggak saya puasa Tasu'a Asyura? Boleh, karena ganti puasa itu maksimalnya Sya'ban di bulan Ramadan. Sya'ban menjelang Sya'ban, Ramadan, Syawal. Mengganti puasa itu 1 tahun. Nggak gitu Ustazah. Kata Pak Ustadz saya, lebih baik ganti puasa dulu, baru boleh puasa sunnah. Gantilah dari sekarang. Ini setiap saya menyampaikan nanti puasa nisfu Sya'ban itu juga bertanya kan. Kalau memang punya pendapat harus ganti puasa dulu, gantilah. Sesimpel itu aja. Nah, jadi jawabannya sebenarnya nggak masalah ganti puasa itu setahun. Cuman tentu lebih afdol ganti duluan. So, kalau yang punya pendapat pokoknya saya berprinsip ganti dulu, baru boleh puasa sunnah. Selamatlah mengganti. Jangan tiba-tiba udah Sya'ban, udah mau dekat Ramadan, saya boleh nggak puasa nisfu Sya'ban belum ganti puasa? Besok pagi, dekat-dekat lagi udah Ramadan gitu ya. Jadi gantilah kalau ada yang punya rasa-rasa tak sedap, tak enak, pokoknya ingin kodo dulu, kodolah dulu. Ya, kayak gitu. Biar nggak setiap ketemu puasa sunnah pening lagi kepala nanti. Oke? Boleh nggak nanti puasa Senin Kamis, kan Tasu'a itu Senin digabung dengan Senin Kamis? Nggak usah, puasa Tasu'a aja. Kan Senin Kamis bisa nanti. Bagi yang rajin puasa Daud, silahkan potong dulu puasanya. Lakukan Tasu'a dan Asyura dulu, baru nanti lanjut puasa Daudnya. Tetapi kalau puasa Daud ketemu dengan Senin Kamis dan Yaumul Bid, lanjutkan puasa Daudnya. Karena puasa Daud itu jauh lebih utama dibanding Senin Kamis dan Yaumul Bid. Karena puasa Daud itu top 1 ibadah puasa yang paling masyhur. Kalau ketemu puasa tahunan, maka berhenti dulu, boleh. Tapi kalau ketemu puasa Senin Kamis dan Yaumul Bid, silahkan Daud aja. Oke? Nah, ini diperbanyak ya, dan kurang-kurangi berbuat salah di bulan Muharram, perbanyak ibadah, sholawat, sholat sunat taubat. Karena ini adalah tahun baru Islam. Insyaallah. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Al-Haziniyah Al-Fatihah. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin ya mujibah sa'ilin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, na'udzubika min sakhatik wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina, afiatan fi jasadina, ziyadatan fi ilmina, barakatan fi rizqina, taubatan qabla al-maus, rahmatan indal maus, maghfiratan ba'dal maus. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maus, najatan minan nari wal afwa indal hisab. Allahumma antas salam minkas salam wa ilaika ya'udus salam, fahayna rabbana bis salam wa dakhalnal jannata darussalam, tabarakta rabbana wa ta'alita ya hadzal jalali wal ikram. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan, na'udzubika minal ajzi wal kasal, na'udzubika minal jubni wal bukhli, na'udzubika min ghalabatid daini wa qahar rijal. Allahumma yassir alaina umurana wa la tu'assir alaina umurana ya rabbal alamin. Allahumma in kana rizquna fis sama fa anzilhu, wa in kana rizquna fil ardi fa akhrijhu, wa in kana rizquna ba'idan fa qaribhu, wa in kana rizquna haraman fa tahhirhu ya rabbal alamin. Allahumma rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma